Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jalia Putri dengan NPM 2401101033, kelas D, mata kuliah Ekonomi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai Program Keluarga Harapan atau PKH sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini berfokus di Kota Semarang pada tahun 2021 sampai 2025 dengan menggunakan dua indikator, yaitu data persentase penduduk miskin dan IPM. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Program ini mulai diterapkan sejak tahun 2007 dan dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berbeda dengan bantuan sosial biasanya, PKH menerapkan sistem bantuan bersyarat, yang artinya mendorong penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Sasaran utama program ini meliputi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, khususnya yang memiliki ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas. Perkembangan tersebut terlihat lebih jelas pada grafik di samping ini. Persentase penduduk miskin turun dari 4,56% tahun 2021 menjadi 3,80% tahun 2025, atau berkurang sebesar 0,76 poin persentase. Pada sisi lainnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terus mengalami peningkatan dari 83,55 tahun 2021 menjadi 85,80 pada tahun 2025, atau naik sebesar 2,25 poin. Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan lebih optimal. Pemenuhan kebutuhan tersebut diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai konsekuensi dari persyaratan program tersebut. Dampak yang dihasilkan menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berperan sebagai bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Slide selanjutnya, evaluasi dampak kebijakan. Program Keluarga Harapan di Kota Semarang dapat dikatakan cukup efektif. Program ini telah memberikan manfaat nyata melalui pengurangan beban ekonomi keluarga miskin, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya, kemungkinan adanya data penerima yang belum sepenuhnya akurat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Kemudian, nilai bantuan yang diterima belum tentu mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga penerima. Oleh sebab itu, evaluasi dan pembaruan data secara berkala tetap diperlukan agar program dapat berjalan lebih optimal dan agar tujuan pengentasan kemiskinan ini dapat tercapai secara lebih berkelanjutan. Pada slide ini adalah kesimpulannya. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selama periode tahun 2021 sampai 2025, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang positif, ditunjukkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. PKH memberikan kontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan evaluasinya, PKH dinilai cukup efektif karena telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berjalan secara berkelanjutan. Akan tetapi, masih diperlukan perbaikan dalam pemutakhiran data, penerima manfaat, pendampingan program, dan pemberdayaan ekonomi, agar efektivitas program dapat semakin meningkat. Kedepannya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas program Keluarga Harapan di Kota Semarang. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, program pendampingan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan perlu diperkuat sehingga keluarga penerima manfaat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, pengawasan serta pendampingan kepada penerima bantuan juga perlu diperkuat agar bantuan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, terutama untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan PKH tidak hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.